Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardilan Sari dengan NIM 2020A1H004. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah individu saya yang berjudul Pancasila sebagai Ideologi Bangsa dan Negara. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan mempresentasikan makalah saya. Yang pertama, arti Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Seperti yang kita ketahui, bahwa ideologi merupakan gabungan dari bahasa Yunani, idios dan logos, yang berarti tujuan, cita-cita, sudut pandang, pikiran, dan pengetahuan. Ideologi juga merupakan ide atau keyakinan yang menentukan cara pandang seseorang untuk mencapai tujuan dengan berdasarkan kepada pengetahuannya. Sementara itu, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca yang berarti lima dan sila yang berarti prinsip atau asas. Dari penjelasan ini bisa disimpulkan bahwa ideologi Pancasila merupakan kumpulan nilai atau norma yang menjadi landasan keyakinan dan cara berpikir untuk mencapai tujuan dengan berdasarkan kepada 5 sila dalam Pancasila. Jadi, selain bunyi 5 kesila, Pancasila yang harus kita hafal dan pahami penting juga untuk mengetahui ideologi Pancasila. Dengan begitu, kecintaan terhadap negara ini akan makin bertambah. Sedangkan yang kedua, perjalanan Pancasila dan dari ideologi masa ke masa. Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi negara Indonesia. Pancasila merupakan pedoman warga Indonesia dalam menjalankan kehidupan kemasyarakatannya. Sebagai warga negara Indonesia, sudah harusnya kita mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Namun, ternyata pengalaman atau penerapan nilai Pancasila sudah dilakukan sejak awal kemerdekaan dan pada masa ke masa. Sedangkan penerapan Pancasila mengalami dinamika dari masa ke masa. Salah satu faktornya penyebab demikian penerapan Pancasila pada tiap periode-periode adalah adanya perubahan kebijakan pemerintahan. Dalam penerapan Pancasila di masa awal kemerdekaan, temui banyak permasalahan, di antaranya yang pertama, pemberontakan PKI Partai Komunitas Indonesia di Madiun pada 18 September 1948. Dan yang kedua, tujuan utamanya untuk mendirikan negara Soviet dengan ideologi komunis. Dan yang ketiga, pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam di Indonesia. Pemberontakan ini bertujuan untuk menggantikan Pancasila dengan syariat Islam sebagai dasar negara. Sedangkan yang keempat, pemberontakan Republik Maluku Selatan atau pemberontakan ini bertujuan untuk mendirikan negara sendiri. Sedangkan yang terakhir, pemerintah revolusi Republik Indonesia atau perjuangan rakyat semesta atau Pemesta sebagai bentuk gerakan protes ke pemerintah pusat. Sedangkan yang ketiga, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Yang pertama, rumusan dari sila Pancasila tersendiri memiliki makna yang terdalam menunjukkan adanya sifat-sifat yang umum universal dalam abstrak karena merupakan suatu nilai. Sedangkan yang kedua, inti dari nilai Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan bangsa Indonesia, baik dalam adat kebiasaan, kebudayaan, kenegaraan, maupun kehidupan keagamaan. Sedangkan yang ketiga, Pancasila yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pokok kaidah dengan negara mendasar sehingga merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Mungkin sampai di sini presentasi dari makalah individu saya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.